identitas dua mayat pria yang ditemukan membusuk di lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tepatnya pada Rabu 25 Maret malam. Keduanya adalah Iwan Toro 29 tahun dan Bambang Suherman 44 tahun warga Desa Pangaraden. Berdasarkan keterangan Marhadi 37 tahun yang merupakan kakak sepupu dari Iwan Toro, keluarga sempat melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, yakni rekan Wahyu Nurholik. Baik, rekan Wahyu, bisa dijelaskan informasi mengenai identitas kedua korban ini? Ya, baik, Tribunus melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Polisi akhirnya mengungkap identitas dua korban atau mayat yang ditemukan membusuk pada lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Polisi mengungkap hasil visum yang dilakukan oleh tim dokter dan juga unit Satreskrim Polsek Tanjung yang dilakukan sekitar kurang lebih 2 jam di kamar jenazah RSUD Kabupaten Brebes. Begitu. Baik, rekan Wahyu, bisa disampaikan bagaimana keterangan pihak kepolisian terkait kelanjutan kasus ini? Baik, dari keterangan kepolisian, Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Farid Nur Aziz mengatakan bahwa hasil visum yang dilakukan oleh tim medis RSUD Brebes dan juga unit Reskrim Polsek Tanjung yang dilakukan semalam atau usai dilakukan evakuasi korban dari lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, bahwa hasilnya ditemukan luka bakar pada sekujur tubuh korban. Polisi juga menyebutkan bahwa tanda-tanda kematian atau pembusukan pada tubuh korban terjadi kurang lebih 4 sampai 5 hari. Terkait dengan penemuan dua mayat laki-laki tersebut di atas masjid, bahwa kedua korban ini dinyatakan meninggal tanpa adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, atau korban meninggal setelah tersengat aliran listrik. Hal itu dikuatkan dari keterangan saksi juga yang menyebutkan bahwa pada lokasi tempat kejadian perkara atau ditemukannya korban di atas lantai tersebut, di atas lantai 3 masjid tersebut, bahwa kabel utama listrik milik PLN tersebut menjuntai atau menempel pada dak lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, di mana lokasi ditemukannya dua mayat tersebut. Atas peristiwa tersebut, korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Begitu. Baik, rekan Wahyu, apa benar sebelum ditemukan tewas membusuk, ini pihak keluarga sempat melaporkan kehilangan atas para korban ini? Ya, Marhadi, kakak korban, memang membenarkan bahwa usai salah satu korban menemui dirinya, atau kedua korban ini menemui dirinya pada saat pada Jumat lalu sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri atau 20 Maret 2026. Pada saat itu korban Marhadi yang merupakan kakak sepupu korban saat itu sedang berada di lantai 3 untuk memasang list lampu pernak-pernik di Masjid Miftahul Jannah. Saat itu korban meminta ditemani untuk mendatangi lokasi rumah istrinya yang ada di Kecamatan Songgom, Jawa Tengah. Kemudian karena saat itu Marhadi sedang bekerja, sehingga permintaan dari korban ditolak oleh Marhadi dan diminta untuk menunda. Selepas itu kemudian Marhadi turun ke lantai 2, sementara kedua korban turun ke lantai dasar. Hal itu dikuatkan dengan sejumlah warga yang melihat bahwa korban sempat turun ke lantai dasar masjid. Namun Marhadi menyebut memang tidak melihat kedua korban ini naik kembali ke atas masjid. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terkait dengan penemuan dua mayat, dua orang laki-laki yang
TKP-nya ini di atas masjid bahwa hasil visum pada kedua korban ini terdapat luka bakar di sekujur tubuh, kemudian tanda-tanda pembusukan. Untuk estimasi waktu kematian diperkirakan 4-5 hari. Jadi kami telah melakukan visum kemarin di RSUD yang menyatakan hasil seperti itu. Kemudian penyebab kematian adalah tersengat arus listrik. Jadi dapat saya terangkan bahwa di TKP tersebut itu adalah atap atau dak dari masjid. Di situ ada kabel listrik bertegangan tinggi yang menjuntai di dasar dak tersebut. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh saksi yang akan menolong pada saat ditemukan kedua mayat tersebut. Saksi tersebut naik secara spontan ke atas dak, namun dia juga tersengat dan sekarang sedang dirawat di RSUD dan menderita luka bakar di bagian muka, tangan, serta kaki. Ini dapat dipastikan bahwa kematian dari kedua orang laki-laki tersebut karena sengatan aliran listrik bertegangan tinggi. Bapak awal pertama menemukan itu ceritanya gimana, Pak? Saat awalnya sih ya bau sih ya. Jadi bau lagi bersihin kamar tempat duduk perempuan, pas di belakang banyak bau, banyak belatung. Jatuh, Pak? Iya. Akhirnya saya periksa ke atas ya, ternyata ada mayat. Pak, mayat itu lokasinya berdampingan apa pisah-pisah gitu? Iya. Satu di depan, satu di belakang. Itu bukan berdampingan, berarti Agak jauh jaraknya. jauh jaraknya agak jauh. Yang satunya mah hampir mau jatuh malah itu. Kalau ada hujan gede mah bisa jatuh. Tempel di pinggir. Tertelungkup atau atang-atang? Belakang. Telentang. Iya. Oh, telentang gitu ya. Pak, dari pengamatan Bapak, di situ memang banyak kabel apa gimana? Yang jelas kayaknya di situ kan kabelnya kabel PLN yang los ya. Sehingga kemungkinan besar tersengat. Tersengat listrik. Cuma agak gosong sih. Yang gosong bagaimana sih Pak waktu Bapak naik itu? Dia sekujur badannya sih yang berangkang mah. Apakah dua orang ini warga sini, Pak? Iya, warga sini semua. Saya mengenal tidak mengenal di sini kan saya baru berapa bulan. Oke. Pak, sebelumnya memang dilaporkan hilang apa gimana? Ya, sudah lapor ke kepolisian, dilaporkan hilang. Setelah seminggu ya ternyata ada di atas. Nah itu Bapak pas korban naik awalnya itu Pak Sarwono nggak ngerti apa gimana? Saya tidak tahu karena kan pas takbir. Oh. Lagi takbiran. Kemungkinan jadi dia naik di atas malam hari H pun sudah meninggal. Malam Sabtu itu kan malam takbir ya. Artinya membusuk selama beberapa hari di atas ya Pak ya? Ya setelah 2 hari pun saya sempat curiga ini bangkai apa, jatuhnya banyak. Cuma saya belum ada mayat di atas. Hanya mayat apa bangkai biasa gitu ya Pak ya? Dianggapnya saya itu bangkai singgus apa bodo amat ya. Tapi lama-lama amisnya ya lumayan kayaknya. Menyengat banget gitu ya Pak ya? Ada satu warga yang ngasih tahu, Pak tolong periksa ke atas. Akhirnya jam 5 sore kemarin saya naik ke atas. Ternyata benar mayat. Malah yang saya ketahui hanya satu. Karena begitu saya lihat ada mayat saya kaget kan langsung berangkang ya. Iya. Oh, shock bapaknya. Langsung teriak. Pada kumpul. Ternyata 2 belakangnya satu. Oke. Pak, kenapa proses evakuasinya pakai tali, Pak? Memang susah apa? Iya, posisinya susah. Ke belakang asbel, susah ditarik. Kan itu kan udah jebol menara ya, tapi nggak bisa ada redak. Akhirnya evakuasinya ke pinggir, ditarik tali ke bawah. Inilah nggak bisa digotong itu, diikat turunin pakai. Nah Pak, itu kan ada orang yang kesetrum juga ya Pak? Iya, itu yang merah. Itu siapa Pak? Yang kenapa bisa sampai kesetrum itu gimana? Ceritanya ya itu mungkin mau posting. Tingin si mayat. Iya. Posisi mau posting kan ini HP dekat sama kan kabel. Iya. PLN yang luas. Malis kena vibrasi. Begitu langsung dia nembak mungkin langsung kena.
langsung sungkan. Saya pingsan. Sempat pingsan juga. Pingsan sampai langsung bawa ke dokter, orang berdarah. Hitam udah mukanya. Oh, iya. Mungkin belum sehat sekarang, katanya masih ada di rumah sakit. Masih di rumah sakit perawatan. Waktu itu kan Terungkap identitas dua mayat pria yang ditemukan membusuk di lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tepatnya pada Rabu 25 Maret malam. Keduanya adalah Iwan Toro, 29 tahun, dan Bambang Suherman, 44 tahun, warga Desa Pangaraden. Berdasarkan keterangan Marhadi, 37 tahun, yang merupakan kakak sepupu dari Iwan Toro, keluarga sempat melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, yakni rekan Wahyu Nurholik. Baik, rekan Wahyu, bisa dijelaskan informasi mengenai identitas kedua korban ini? Ya, baik, Tribunus melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Polisi akhirnya mengungkap identitas dua korban atau mayat yang ditemukan membusuk pada lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Polisi mengungkap hasil visum yang dilakukan oleh tim dokter dan juga unit Satreskrim Polsek Tanjung yang dilakukan sekitar kurang lebih 2 jam di kamar jenazah RSUD Kabupaten Brebes. Begitu. Baik, rekan Wahyu, bisa disampaikan bagaimana keterangan pihak kepolisian terkait kelanjutan kasus ini? Baik, dari keterangan kepolisian, Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Farid Nur Aziz mengatakan bahwa hasil visum yang dilakukan oleh tim medis RSUD Brebes dan juga unit Reskrim Polsek Tanjung yang dilakukan semalam atau usai dilakukan evakuasi korban dari lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, bahwa hasilnya ditemukan luka bakar pada sekujur tubuh korban. Polisi juga menyebutkan bahwa tanda-tanda kematian atau pembusukan pada tubuh korban terjadi kurang lebih 4 sampai 5 hari. Terkait dengan penemuan dua mayat laki-laki tersebut di atas masjid, bahwa kedua korban ini dinyatakan meninggal tanpa adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, atau korban meninggal setelah tersengat aliran listrik. Hal itu dikuatkan dari keterangan saksi juga yang menyebutkan bahwa pada lokasi tempat kejadian perkara atau ditemukannya korban di atas lantai lantai 3 masjid tersebut, bahwa kabel utama listrik milik PLN tersebut menjuntai atau menempel pada dak lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, di mana lokasi ditemukannya dua mayat tersebut. Atas peristiwa tersebut, korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Begitu. Baik, rekan Wahyu, apa benar sebelum ditemukan tewas membusuk, ini pihak keluarga sempat melaporkan kehilangan atas para korban ini? Ya, Marhadi, kakak korban, memang membenarkan bahwa usai salah satu korban menemui dirinya, atau kedua korban ini menemui dirinya pada saat pada Jumat lalu sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri atau 20 Maret 2026. Pada saat itu korban Marhadi yang merupakan kakak sepupu korban saat itu sedang berada di lantai 3 untuk memasang list lampu pernak-pernik di Masjid Miftahul Jannah. Saat itu korban meminta ditemani untuk mendatangi lokasi rumah istrinya yang ada di Kecamatan Songgom, Jawa Tengah. Kemudian karena saat itu Marhadi sedang bekerja sehingga permintaan dari korban ditolak oleh Marhadi dan diminta untuk menunda. Selepas itu kemudian Marhadi turun ke lantai 2, sementara kedua korban turun ke lantai dasar. Hal itu dikuatkan dengan sejumlah warga yang melihat bahwa korban sempat turun ke lantai dasar masjid. Namun Marhadi menyebut memang tidak melihat
kedua korban ini naik kembali ke atas masjid, begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terkait dengan penemuan 2 mayat dan 2 orang laki-laki yang TKP-nya ini di atas masjid, bahwa hasil visum pada kedua korban ini terdapat luka bakar di sekujur tubuh, kemudian tanda-tanda pembusukan. Untuk estimasi waktu kematian diperkirakan 4-5 hari. Jadi kami telah melakukan visum kemarin di RSUD yang menyatakan hasil seperti itu. Kemudian penyebab kematian adalah tersengat arus listrik. Jadi dapat saya terangkan bahwa di TKP tersebut itu adalah atap atau dak dari masjid. Di situ ada kabel listrik bertegangan tinggi yang menjuntai di dasar dak tersebut. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh saksi yang akan menolong pada saat ditemukan kedua mayat tersebut. Saksi tersebut naik secara spontan ke atas dak, namun dia juga tersengat dan sekarang sedang dirawat di RSUD dan menderita luka bakar di bagian muka, tangan, serta kaki. Ini dapat dipastikan bahwa kematian dari kedua orang laki-laki tersebut karena sengatan aliran listrik bertegangan tinggi. Bapak awal pertama menemukan itu ceritanya gimana, Pak? Saat awalnya sih ya bau sih ya. Jadi bau lagi bersihin kamar 40 perempuan, pas di belakang banyak bau, banyak belatung gitu. Jatuh, Pak? Iya, akhirnya saya periksa ke atas ya, ternyata ada mayat. Pak, mayat itu lokasinya berdampingan apa pisah-pisah gitu? Iya, satu di depan, satu di belakang, itu bukan berdampingan, berarti agak jauh jaraknya. Jauh jaraknya agak jauh. Yang satunya mah hampir mau jatuh malah itu. Kalau ada hujan gede mah bisa jatuh. Tertelungkup di pinggir. Tertelungkup atau atang-atang? Telentang. Telentang. Iya. Oh, telentang gitu ya. Pak, dari pengamatan Bapak, di situ memang banyak kabel apa gimana? Yang jelas kayaknya di situ kan kabelnya kabel PLN yang los ya. Sehingga kemungkinan besar tersengat. Tersengat ya. Memang agak gosong sih. Yang gosong bagian mana aja Pak waktu Bapak naik itu? Dia sekujur badannya sih yang berangkang mah. Apakah 2 orang ini warga sini, Pak? Iya, warga sini semua. Saya mengenal tidak mengenal di sini kan saya baru berapa bulan. Oke. Pak, sebelumnya memang dilaporkan hilang apa gimana? Ya, sudah lapor ke kepolisian, dilaporkan hilang. Setelah seminggu ya ternyata ada di atas. Nah itu Bapak pas korban naik awalnya itu Pak Sarwono nggak ngerti apa gimana? Saya tidak tahu karena kan pas takbir. Lagi takbiran. Kemungkinan jadi dia naik di atas malam hari H pun sudah meninggal. Malam Sabtu itu kan malam takbir ya. Artinya membusuk selama beberapa hari di atas ya Pak ya? Ya setelah 2 hari pun saya sempat curiga ini bangkai apa banyak. Cuma saya belum ada mayat di atas. Hanya mayat apa bangkai biasa gitu ya Pak ya? Dianggapnya saya itu bangkai tikus apa bodo amat ya. Tapi lama-lama amisnya ya lumayan kayaknya. Menyengat banget gitu ya Pak ya? Ada satu warga yang ngasih tahu, Pak tolong periksa ke atas. Akhirnya jam 5 sore kemarin saya naik ke atas. Ternyata benar mayat. Malah yang saya ketahui hanya 1. Karena begitu saya lihat ada mayat saya kaget kan langsung berangkang ya. Iya. Oh, shock bapaknya. Saya langsung teriak pada kumpul. Ternyata 2 di belakangnya saya. Oke. Pak, kenapa proses evakuasinya pakai tali Pak? Memang susah apa? Iya, posisinya susah. Ke belakang asbes, susah ditarik. Kan udah jebol menara ya, tapi nggak bisa ada bedak. Akhirnya evakuasinya ke pinggir, ditarik tali ke bawah sih. Inilah nggak bisa digotong itu, diikat turunin pakai. Lah Pak, itu kan ada orang yang kesetrum juga ya Pak? Iya, itu yang merah. Itu siapa Pak? Yang kenapa bisa sampai kesetrum itu gimana?
ceritanya ya itu mungkin mau posting, mungkin si mayat. Iya. Posisi mau posting kan ini HP Dekat sama kan kabel. Iya. PLN yang luas. Otomatis kena hidrasi listrik. Begitu langsung dia nembak, mungkin langsung kena, langsung sengkang. Ada pingsan. Sepertinya juga. Pingsan sampai langsung bawa ke dokter, orang berdarah. Hitam udah mukanya. Oh, iya. Mungkin belum sehat sekarang, katanya masih ada di rumah sakit. Masih di rumah sakit dirawat. Waktu itu kan Terungkap identitas dua mayat pria yang ditemukan membusuk di lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tepatnya pada Rabu 25 Maret malam. Keduanya adalah Iwan Toro 29 tahun dan Bambang Suherman 44 tahun warga Desa Pangaraden. Berdasarkan keterangan Marhadi 37 tahun yang merupakan kakak sepupu dari Iwan Toro, keluarga sempat melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, yakni rekan Wahyu Nurholik. Baik, rekan Wahyu, bisa dijelaskan informasi mengenai identitas kedua korban ini? Ya, baik, Tribunus melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Polisi akhirnya mengungkap identitas dua korban atau mayat yang ditemukan membusuk pada lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Polisi mengungkap hasil visum yang dilakukan oleh tim dokter dan juga unit Satreskrim Polsek Tanjung yang dilakukan sekitar kurang lebih 2 jam di kamar jenazah RSUD Kabupaten Brebes. Begitu. Baik, rekan Wahyu, bisa disampaikan bagaimana keterangan pihak kepolisian terkait kelanjutan kasus ini? Baik, dari keterangan kepolisian, Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Farid Nur Aziz mengatakan bahwa hasil visum yang dilakukan oleh tim medis RSUD Brebes dan juga unit Reskrim Polsek Tanjung yang dilakukan semalam atau usai dilakukan evakuasi korban dari lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, bahwa hasilnya ditemukan luka bakar pada sekujur tubuh korban. Polisi juga menyebutkan bahwa tanda-tanda kematian atau pembusukan pada tubuh korban terjadi kurang lebih 4 sampai 5 hari. Terkait dengan penemuan dua mayat laki-laki tersebut di atas masjid, bahwa kedua korban ini dinyatakan meninggal tanpa adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, atau korban meninggal setelah tersengat aliran listrik. Hal itu dikuatkan dari keterangan saksi juga yang menyebutkan bahwa pada lokasi tempat kejadian perkara atau ditemukannya korban di atas lantai tersebut, di atas lantai 3 masjid tersebut, bahwa kabel utama listrik milik PLN tersebut menjuntai atau menempel pada dak lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, di mana lokasi ditemukannya dua mayat tersebut. Atas peristiwa tersebut, korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Begitu. Baik, rekan Wahyu, apa benar sebelum ditemukan tewas membusuk, ini pihak keluarga sempat melaporkan kehilangan atas para korban ini? Ya, Marhadi, kakak korban, memang membenarkan bahwa usai salah satu korban menemui dirinya, atau kedua korban ini menemui dirinya pada saat pada Jumat lalu sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri atau 20 Maret 2026. Pada saat itu korban Marhadi yang merupakan kakak sepupu korban saat itu sedang berada di lantai 3 untuk memasang list lampu pernak-pernik di Masjid Miftahul Jannah. Saat itu korban meminta ditemani untuk mendatangi lokasi rumah istrinya yang ada di Kecamatan Songgom, Jawa Tengah. Kemudian karena saat itu Marhadi sedang bekerja sehingga permintaan dari korban ditolak oleh Marhadi dan diminta untuk menunda.
Selepas itu kemudian Marhadi turun ke lantai 2, sementara kedua korban turun ke lantai dasar. Hal itu dikuatkan dengan sejumlah warga yang melihat bahwa korban sempat turun ke lantai dasar masjid. Namun Marhadi menyebut memang tidak melihat kedua korban ini naik kembali ke atas masjid. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terkait dengan penemuan 2 mayat dan 2 orang laki-laki yang TKP-nya ini di atas masjid, bahwa hasil visum pada kedua korban ini terdapat luka bakar di sekujur tubuh, kemudian tanda-tanda pembusukan. Untuk estimasi waktu kematian diperkirakan 4-5 hari. Jadi kami telah melakukan visum kemarin di RSUD yang menyatakan hasil seperti itu. Kemudian penyebab kematian adalah tersengat arus listrik. Ya, jadi dapat saya terangkan bahwa di TKP tersebut itu adalah atap atau dak dari masjid. Di situ ada kabel listrik bertegangan tinggi yang menjuntai di dasar dak tersebut. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh saksi yang akan menolong pada saat ditemukan kedua mayat tersebut. Saksi tersebut naik secara spontan ke atas dak, namun dia juga tersengat dan sekarang sedang dirawat di RSUD dan menderita luka bakar di bagian muka, tangan, serta kaki. Ini dapat dipastikan bahwa kematian dari kedua orang laki-laki tersebut karena sengatan aliran listrik bertegangan tinggi. Bapak awal pertama menemukan itu ceritanya gimana, Pak? Saat awalnya sih ya bau sih ya. Jadi bau lagi bersihin kamar 40 perempuan, pas di belakang banyak bau, banyak belatung gitu. Satu, Pak. Iya, akhirnya saya periksa ke atas ya, ternyata ada mayat. Pak, mayat itu lokasinya berdampingan apa pisah-pisah gitu? Iya, satu di depan, satu di belakang, itu bukan berdampingan, berarti Agak jauh jaraknya. Jauh jaraknya agak jauh. Yang satunya mah hampir mau jatuh malah itu. Kalau ada hujan gede mah bisa jatuh. Tertelung di pinggir. Tertelungkup atau atang-atang? Telentang. Telentang. Iya. Oh, telentang gitu ya. Pak, dari pengamatan Bapak, di situ memang banyak kabel apa gimana? Yang jelas kayaknya di situ kan kabelnya kabel PLN yang los ya. Sehingga kemungkinan besar tersengat. Listrik. Memang agak gosong sih. Yang gosong bagaimana aja Pak waktu Bapak naik itu? Dia sekujur badannya sih disiram. Yang berangkang mah. Apakah 2 orang ini warga sini, Pak? Ya, warga sini semua. Saya tidak mengenal di sini kan saya baru berapa bulan. Oke. Pak, sebelumnya memang dilaporkan hilang apa gimana? Ya, sudah lapor ke kepolisian, dilaporkan hilang. Setelah seminggu ya ternyata ada di atas. Nah itu Bapak pas korban naik awalnya itu Pak Sarwono nggak ngerti apa gimana? Saya tidak tahu karena kan pas takbir. Oh. Lagi takbiran. Kemungkinan jadi dia naik di atas malam hari H pun sudah meninggal. Malam Sabtu itu kan malam Sabtu ya. Artinya membusuk selama beberapa hari di atas ya Pak ya? Ya setelah 2 hari pun saya sempat curiga ini bangkai apa, banyak. Cuma saya belum ada mayat di atas. Hanya mayat apa bangkai biasa gitu ya Pak ya? Dianggapnya saya itu bangkai singgus apa bodo amat ya. Tapi lama-lama amisnya ya lumayan kayaknya. Menyengat banget gitu ya Pak ya? Ada satu warga yang ngasih tahu, Pak tolong periksa ke atas. Akhirnya jam 5 sore kemarin saya naik ke atas. Ternyata benar mayat. Malah yang saya ketahui hanya satu. Karena begitu saya lihat ada mayat saya kaget kan langsung berangkang ya. Iya. Oh, shock bapaknya. Langsung teriak pada kumpul. Ternyata 2 di belakangnya satu. Oke. Pak, kenapa proses evakuasinya pakai tali Pak? Memang susah apa? Iya, posisinya susah. Ke belakang asbel susah ditarik. Kan udah jebol menara ya, tapi nggak bisa ada dak.
Akhirnya evakuasinya ke pinggir, ditarik tali ke bawah. Inilah nggak bisa digotong, itu diikat turunin pakai. Lah Pak, itu kan ada orang yang kesetrum juga ya Pak? Iya, itu yang merah. Itu siapa Pak? Yang kenapa bisa sampai kesetrum itu gimana? Ceritanya ya itu mungkin mau posting, tingin si mayat. Iya. Posisi mau posting kan ini HP Dekat sama kan kabel. Iya. PLN yang luas. Kemarin kena hidrasi listrik. Begitu langsung dia nembak, mungkin langsung kena, langsung kena. Ada pingsan. Sempat pingsan juga. Pingsan sampai langsung bawa ke dokter, orang berdarah. Hitam udah mukanya. Oh, iya. Mungkin belum sehat sekarang, katanya masih ada di rumah sakit. Masih di rumah sakit dirawat. Waktu itu kan Terungkap identitas dua mayat pria yang ditemukan membusuk di lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tepatnya pada Rabu 25 Maret malam. Keduanya adalah Iwan Toro, 29 tahun, dan Bambang Suherman, 44 tahun, warga Desa Pangaraden. Berdasarkan keterangan Marhadi, 37 tahun, yang merupakan kakak sepupu dari Iwan Toro, keluarga sempat melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, yakni rekan Wahyu Nurholik. Baik rekan Wahyu, bisa dijelaskan informasi mengenai identitas kedua korban ini? Ya baik, Tribunus melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Polisi akhirnya mengungkap identitas dua korban atau mayat yang ditemukan membusuk pada lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Polisi mengungkap hasil visum yang dilakukan oleh tim dokter dan juga unit Satreskrim Polsek Tanjung yang dilakukan sekitar kurang lebih 2 jam di kamar jenazah RSUD Kabupaten Brebes. Begitu. Baik, rekan Wahyu, bisa disampaikan bagaimana keterangan pihak kepolisian terkait kelanjutan kasus ini? Baik, dari keterangan kepolisian, Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Farid Nur Aziz mengatakan bahwa hasil visum yang dilakukan oleh tim medis RSUD Brebes dan juga unit Reskrim Polsek Tanjung yang dilakukan semalam atau usai dilakukan evakuasi korban dari lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, bahwa hasilnya ditemukan luka bakar pada sekujur tubuh korban. Polisi juga menyebutkan bahwa tanda-tanda kematian atau pembusukan pada tubuh korban terjadi kurang lebih 4 sampai 5 hari. Terkait dengan penemuan dua mayat laki-laki tersebut di atas masjid, bahwa kedua korban ini dinyatakan meninggal tanpa adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, atau korban meninggal setelah tersengat aliran listrik. Hal itu dikuatkan dari keterangan saksi juga yang menyebutkan bahwa pada lokasi tempat kejadian perkara atau ditemukannya korban di atas lantai lantai 3 masjid tersebut, bahwa kabel utama listrik milik PLN tersebut menjuntai atau menempel pada dak lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, di mana lokasi ditemukannya dua mayat tersebut. Atas peristiwa tersebut, korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Begitu. Baik, rekan Wahyu, apa benar sebelum ditemukan tewas membusuk, ini pihak keluarga sempat melaporkan kehilangan atas para korban ini? Ya, Marhadi, kakak korban, memang membenarkan bahwa usai salah satu korban menemui dirinya, atau kedua korban ini menemui dirinya pada saat pada Jumat lalu sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri atau 20 Maret 2026. Pada saat itu korban Marhadi yang merupakan kakak sepupu korban saat itu sedang berada di lantai 3 untuk memasang list lampu pernak-pernik di Masjid Miftahul Jannah. Saat itu korban meminta
ditemani untuk mendatangi lokasi rumah istrinya yang ada di Kecamatan Songgom, Jawa Tengah. Kemudian karena saat itu Marhadi sedang bekerja sehingga permintaan dari korban ditolak oleh Marhadi dan diminta untuk menunda. Selepas itu kemudian Marhadi turun ke lantai 2, sementara kedua korban turun ke lantai dasar. Hal itu dikuatkan dengan sejumlah warga yang melihat bahwa korban sempat turun ke lantai dasar masjid. Namun Marhadi menyebut memang tidak melihat kedua korban ini naik kembali ke atas masjid. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terkait dengan penemuan dua mayat, dua orang laki-laki yang TKP-nya ini di atas masjid, bahwa hasil visum pada kedua korban ini terdapat luka bakar di sekujur tubuh, kemudian tanda-tanda pembusukan. Untuk estimasi waktu kematian diperkirakan 4-5 hari. Jadi kami telah melakukan visum kemarin di RSUD yang menyatakan hasil seperti itu. Kemudian penyebab kematian adalah tersengat arus listrik. Jadi dapat saya terangkan bahwa di TKP tersebut itu adalah atap atau dak dari masjid. Di situ ada kabel listrik bertegangan tinggi yang menjuntai di dasar dak tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh saksi yang akan menolong pada saat ditemukan kedua mayat tersebut. Saksi tersebut naik secara spontan ke atas dak, namun dia juga tersengat dan sekarang sedang dirawat di RSUD dan menderita luka bakar di bagian muka, tangan, serta kaki. Ini dapat dipastikan bahwa kematian dari kedua orang laki-laki tersebut karena sengatan aliran listrik bertegangan tinggi. Bapak awal pertama menemukan itu ceritanya gimana, Pak? Saat awalnya sih ya bau sih ya. Jadi bau lagi bersihin kamar tempat duduk perempuan, pas di belakang banyak bau, banyak belatung gitu. Jatuh kok. Iya. Akhirnya saya periksa ke atas ya, ternyata ada mayat. Pak, mayat itu lokasinya berdampingan apa pisah-pisah gitu? Iya. Satu di depan, satu di belakang, itu bukan berdampingan, berarti Agak jauh jaraknya. Jauh jaraknya agak jauh. Yang satunya mah hampir mau jatuh malah itu. Kalau ada hujan gede mah bisa jatuh. Tertelungkup di pinggir. Tertelungkup atau atang-atang? Berangkang. Telentang. Iya. Oh, telentang gitu ya. Pak, dari pengamatan Bapak, di situ memang banyak kabel apa gimana? Yang jelas kayaknya di situ kan kabelnya kabel PLN yang los ya. Sehingga kemungkinan besar tersengat listrik. Memang agak gosong sih. Yang gosong bagaimana aja Pak waktu Bapak naik itu? Dia sekujur badannya sih hilang. Yang berangkang mah. Apakah dua orang ini warga sini, Pak? Iya, warga sini semua. Saya mengenal tidak mengenal di sini kan saya baru berapa bulan. Oke. Pak, sebelumnya memang dilaporkan hilang apa gimana? Ya, sudah lapor ke kepolisian, dilaporkan hilang. Setelah seminggu ya ternyata ada di atas. Nah itu Bapak pas korban naik awalnya itu Pak Sarwono nggak ngerti apa gimana? Saya tidak tahu karena kan pas takbir. Lagi takbiran. Kemungkinan jadi dia naik di atas malam hari H pun sudah meninggal. Malam Sabtu itu kan malam takbir ya. Artinya membusuk selama beberapa hari di atas ya Pak ya? Ya, setelah 2 hari pun saya sempat curiga ini bangkai apa, banyak. Cuma saya belum ada mayat di atas. Hanya mayat apa bangkai biasa gitu ya Pak ya? Ya, dianggapnya saya itu bangkai tikus apa. Bodoh amat ya. Tapi lama-lama amisnya ya lumayan kayaknya. Menyengat banget gitu ya Pak ya? Ada satu warga yang ngasih tahu, Pak tolong periksa ke atas. Akhirnya jam 5 sore kemarin saya naik ke atas. Ternyata benar
mayat. Malah yang saya ketahui hanya satu. Karena begitu saya lihat ada mayat, saya kaget kan, langsung berangkang. Iya, oh shock bapaknya. Langsung teriak, pada kumpul. Ternyata 2 di belakangnya satu. Oke. Pak, kenapa proses evakuasinya pakai tali, Pak? Memang susah apa? Iya, posisinya susah. Ke belakang asbes, susah ditarik. Wanita udah jebol menara ya, tapi nggak bisa ada bedak. Akhirnya evakuasinya ke pinggir, ditarik tali ke bawah. Inilah nggak bisa digotong, itu diikat, turunin pakai. Lah Pak, itu kan ada orang yang kesetrum juga ya Pak? Iya, itu yang merah. Itu siapa Pak? Yang kenapa bisa sampai kesetrum itu gimana? Ceritanya ya itu mungkin mau posting, tinggiin si mayat. Iya. Posisi mau posting kan ini HP dekat sama kan kabel. Iya. PLN yang luas. Otomatis kena hidrasi. Begitu langsung dia nembak, mungkin langsung kena, langsung pingsan. Ada pingsan. Sempat pingsan juga. Pingsan sampai langsung bawa ke dokter, orang berdarah. Hitam udah mukanya. Oh. Mungkin belum sehat sekarang, katanya masih ada di rumah sakit. Masih di rumah sakit dirawat. Waktu itu kan Terungkap identitas 2 mayat pria yang ditemukan membusuk di lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tepatnya pada Rabu 25 Maret malam. Keduanya adalah Iwan Toro 29 tahun dan Bambang Suherman 44 tahun warga Desa Pangaraden. Berdasarkan keterangan Marhadi 37 tahun yang merupakan kakak sepupu dari Iwan Toro, keluarga sempat melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, yakni rekan Wahyu Nurholik. Baik, rekan Wahyu, bisa dijelaskan informasi mengenai identitas kedua korban ini? Ya, baik, Tribunus melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Polisi akhirnya mengungkap identitas 2 korban atau mayat yang ditemukan membusuk pada lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Polisi mengungkap hasil visum yang dilakukan oleh tim dokter dan juga unit Satreskrim Polsek Tanjung yang dilakukan sekitar kurang lebih 2 jam di kamar jenazah RSUD Kabupaten Brebes. Begitu. Baik, rekan Wahyu, bisa disampaikan bagaimana keterangan pihak kepolisian terkait kelanjutan kasus ini? Baik, dari keterangan kepolisian, Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Farid Nur Aziz mengatakan bahwa hasil visum yang dilakukan oleh tim medis RSUD Brebes dan juga unit Reskrim Polsek Tanjung yang dilakukan semalam atau usai dilakukan evakuasi korban dari lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, bahwa hasilnya ditemukan luka bakar pada sekujur tubuh korban. Polisi juga menyebutkan bahwa tanda-tanda kematian atau pembusukan pada tubuh korban terjadi kurang lebih 4 sampai 5 hari. Terkait dengan penemuan 2 mayat laki-laki tersebut di atas masjid, bahwa kedua korban ini dinyatakan meninggal tanpa adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, atau korban meninggal setelah tersengat aliran listrik. Hal itu dikuatkan dari keterangan saksi juga yang menyebutkan bahwa pada lokasi tempat kejadian perkara atau ditemukannya korban di atas lantai tersebut, di atas lantai 3 masjid tersebut, bahwa kabel utama listrik milik PLN tersebut menjuntai atau menempel pada dak lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, di mana lokasi ditemukannya 2 mayat tersebut. Atas peristiwa tersebut, korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Begitu. Baik, rekan Wahyu, apa benar sebelum ditemukan tewas membusuk, ini pihak keluarga sempat melaporkan kehilangan atas para korban ini? Ya, Marhadi, kakak korban, memang membenarkan bahwa usai
salah satu korban menemui dirinya atau kedua korban ini menemui dirinya pada saat pada Jumat lalu sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri atau 20 Maret 2026. Pada saat itu korban Marhadi yang merupakan kakak sepupu korban saat itu sedang berada di lantai 3 untuk memasang list lampu pernak-pernik di Masjid Miftahul Jannah. Saat itu korban meminta ditemani untuk mendatangi lokasi rumah istrinya yang ada di Kecamatan Songgom, Jawa Tengah. Kemudian karena saat itu Marhadi sedang bekerja sehingga permintaan dari korban ditolak oleh Marhadi dan diminta untuk menunda. Selepas itu kemudian Marhadi turun ke lantai 2 sementara kedua korban turun ke lantai dasar. Hal itu dikuatkan dengan sejumlah warga yang melihat bahwa korban sempat turun ke lantai dasar masjid. Namun Marhadi menyebut memang tidak melihat kedua korban ini naik kembali ke atas masjid. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terkait dengan penemuan dua mayat, dua orang laki-laki yang TKP-nya ini di atas masjid, bahwa hasil visum pada kedua korban ini terdapat luka bakar di sekujur tubuh, kemudian tanda-tanda pembusukan. Untuk estimasi waktu kematian diperkirakan 4-5 hari. Jadi kami telah melakukan visum kemarin di RSUD yang menyatakan hasil seperti itu. Kemudian penyebab kematian adalah tersengat arus listrik. Jadi dapat saya terangkan bahwa di TKP tersebut itu adalah atap, itu dak dari masjid. Di situ ada kabel listrik bertegangan tinggi yang menjuntai di dasar dak tersebut. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh saksi yang akan menolong pada saat ditemukan kedua mayat tersebut. Saksi tersebut naik secara spontan ke atas dak, namun dia juga tersengat dan sekarang sedang dirawat di RSUD dan menderita luka bakar di bagian muka, tangan, serta kaki. Ini dapat dipastikan bahwa kematian dari kedua orang laki-laki tersebut karena sengatan aliran listrik bertegangan tinggi. Bapak awal pertama menemukan itu ceritanya gimana, Pak? Saat awalnya sih ya bau sih ya. Jadi bau lagi bersihin kamar tempat duduk perempuan, pas di belakang banyak bau, banyak belatung gitu. Jatuh kok. Iya. Akhirnya saya periksa ke atas ya, ternyata ada mayat. Pak, mayat itu lokasinya berdampingan apa pisah-pisah gitu? Iya. Satu di depan, satu di belakang, itu bukan berdampingan, berarti Agak jauh jaraknya. Jauh jaraknya agak jauh. Yang satunya mah hampir mau jatuh malah itu. Kalau ada hujan gede mah bisa jatuh. Tertelungkup di pinggir. Tertelungkup atau atang-atang? Berangkang. Telentang. Iya. Oh, telentang gitu ya. Pak, dari pengamatan Bapak, di situ kan apa nih? Kabel apa gimana? Yang jelas kayaknya di situ kan kabelnya kabel PLN yang los ya. Sehingga kemungkinan besar tersengat listrik. Memang agak gosong sih. Yang gosong bagaimana aja Pak waktu Bapak naik itu? Dia sekujur badannya sih hilang. Yang berangkang mah. Apakah dua orang ini warga sini, Pak? Ya, warga sini semua. Saya mengenal tidak mengenal, di sini kan saya baru berapa bulan. Oke. Pak, sebelumnya memang dilaporkan hilang atau gimana? Ya, sudah lapor ke kepolisian, dilaporkan hilang. Setelah seminggu ya ternyata ada di atas. Nah itu Bapak pas korban naik awalnya itu Pak Sarwono nggak ngerti apa gimana? Saya tidak tahu karena kan pas takbir. Oh. Lagi takbiran. Kemungkinan jadi dia naik di atas malam hari H pun sudah meninggal. Malam Sabtu itu kan malam takbir ya. Artinya membusuk selama beberapa hari di atas ya Pak ya? Ya
Setelah dari 2 hari pun saya sempat curiga ini bangkai apa, penyakitnya banyak. Cuma saya belum ada mayat biasa. hanya mayat apa bangkai biasa gitu ya Pak ya? Ya, dianggapnya saya itu bangkai tikus apa, bodo amat ya. Tapi lama-lama amisnya ya lumayan, kayaknya menyengat banget gitu ya Pak ya? Ada satu warga yang ngasih tahu, Pak tolong periksa ke atas. Akhirnya jam 5 sore kemarin saya naik ke atas. Ternyata benar mayat. Malah yang saya ketahui hanya satu. Karena begitu saya lihat ada mayat, saya kaget kan, langsung berangkang ya. Iya, shock bapaknya. Saya langsung teriak, pada kumpul. Ternyata 2 di belakangnya saya. Oke. Pak, kenapa proses evakuasinya pakai tali Pak? Memang susah apa? Iya, posisinya susah. Ke belakang asbes, susah ditarik. Kan itu kan udah jebol menara ya, tapi nggak bisa ada bedak. Akhirnya evakuasinya ke pinggir, ditarik tali ke bawah. Inilah ininya nggak bisa digotong, itu diikat turunin pakai. Lah Pak, itu kan ada orang yang kesetrum juga ya Pak? Iya, itu yang merah. Itu siapa Pak? Yang kenapa bisa sampai kesetrum itu gimana? Ceritanya ya itu mungkin mau posting, tingin si mayat. Iya. Posisi mau posting kan ini HP Dekat sama kabel. Iya. PLN yang luas. Malis kena hidrasi. Begitu langsung dia nembak, mungkin langsung kena, langsung senggang. Sampai pingsan. Sempat pingsan juga. Pingsan sampai langsung bawa ke dokter, orang berdarah. Hitam udah mukanya. Iya. Mungkin belum sehat sekarang, katanya masih ada di rumah sakit. Masih di rumah sakit dirawat. Waktu itu kan Terungkap identitas 2 mayat pria yang ditemukan membusuk di lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tepatnya pada Rabu 25 Maret malam. Keduanya adalah Iwan Toro 29 tahun dan Bambang Suherman 44 tahun warga Desa Pangaraden. Berdasarkan keterangan Marhadi 37 tahun yang merupakan kakak sepupu dari Iwan Toro, keluarga sempat melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, yakni rekan Wahyu Nurholik. Baik rekan Wahyu, bisa dijelaskan informasi mengenai identitas kedua korban ini? Ya baik, Tribunus melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Polisi akhirnya mengungkap identitas 2 korban atau mayat yang ditemukan membusuk pada lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Polisi mengungkap hasil visum yang dilakukan oleh tim dokter dan juga unit Satreskrim Polsek Tanjung yang dilakukan sekitar kurang lebih 2 jam di kamar jenazah RSUD Kabupaten Brebes. Begitu. Baik, rekan Wahyu, bisa disampaikan bagaimana keterangan pihak kepolisian terkait kelanjutan kasus ini? Baik, dari keterangan kepolisian, Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Farid Nur Aziz mengatakan bahwa hasil visum yang dilakukan oleh tim medis RSUD Brebes dan juga unit Reskrim Polsek Tanjung yang dilakukan semalam atau usai dilakukan evakuasi korban dari lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, bahwa hasilnya ditemukan luka bakar pada sekujur tubuh korban. Polisi juga menyebutkan bahwa tanda-tanda kematian atau pembusukan pada tubuh korban terjadi kurang lebih 4 sampai 5 hari. Terkait dengan penemuan 2 mayat laki-laki tersebut di atas masjid, bahwa kedua korban ini dinyatakan meninggal tanpa adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, atau korban meninggal setelah tersengat aliran listrik. Hal itu dikuatkan dari keterangan saksi juga yang menyebutkan bahwa pada lokasi tempat kejadian perkara atau ditemukannya korban di atas lantai lantai 3 masjid tersebut, bahwa kabel utama listrik milik PLN tersebut menjuntai atau menempel pada dak
lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, di mana lokasi ditemukannya 2 mayat tersebut. Atas peristiwa tersebut, korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Begitu. Baik rekan Wahyu, apa benar sebelum ditemukan tewas membusuk, ini pihak keluarga sempat melaporkan kehilangan atas para korban ini? Ya, Marhadi, kakak korban memang membenarkan bahwa usai salah satu korban menemui dirinya atau kedua korban ini menemui dirinya pada saat pada Jumat lalu sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri atau 20 Maret 2026. Pada saat itu korban Marhadi yang merupakan kakak sepupu korban saat itu sedang berada di lantai 3 untuk memasang list lampu pernak-pernik di Masjid Miftahul Jannah. Saat itu korban meminta ditemani untuk mendatangi lokasi rumah istrinya yang ada di Kecamatan Songgom, Jawa Tengah. Kemudian karena saat itu Marhadi sedang bekerja sehingga permintaan dari korban ditolak oleh Marhadi dan diminta untuk menunda. Selepas itu kemudian Marhadi turun ke lantai 2, sementara kedua korban turun ke lantai dasar. Hal itu dikuatkan dengan sejumlah warga yang melihat bahwa korban sempat turun ke lantai dasar masjid. Namun Marhadi menyebut memang tidak melihat kedua korban ini naik kembali ke atas masjid. Begitu. Oke baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terkait dengan penemuan 2 mayat, 2 orang laki-laki yang TKP-nya ini di atas masjid, bahwa hasil visum pada kedua korban ini terdapat luka bakar di sekujur tubuh, kemudian tanda-tanda pembusukan. Untuk estimasi waktu kematian diperkirakan 4-5 hari. Jadi kami telah melakukan visum kemarin di RSUD yang menyatakan hasil seperti itu. Kemudian penyebab kematian adalah tersengat arus listrik. Ya, jadi dapat saya terangkan bahwa di TKP tersebut itu adalah atap atau dak dari masjid. Di situ ada kabel listrik bertegangan tinggi yang menjuntai di dasar dak tersebut. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh saksi yang akan menolong pada saat ditemukan kedua mayat tersebut. Saksi tersebut naik secara spontan ke atas dak, namun dia juga tersengat dan sekarang sedang dirawat di RSUD dan menderita luka bakar di bagian muka, tangan, serta kaki. Ini dapat dipastikan bahwa kematian dari kedua orang laki-laki tersebut karena sengatan aliran listrik bertegangan tinggi. Bapak awal pertama menemukan itu ceritanya gimana Pak? Saat awalnya sih ya bau sih ya. Jadi bau lagi bersihin kamar tempat duduk perempuan, pas di belakang banyak bau, banyak belatung gitu. Jatuh Pak? Iya, akhirnya saya periksa ke atas ya ternyata ada mayat. Pak, mayat itu lokasinya berdampingan apa pisah-pisah gitu? Iya, satu di depan, satu di belakang, itu bukan berdampingan, berarti Agak jauh jaraknya. jauh jaraknya agak jauh. Yang satunya mah hampir mau jatuh malah itu. Kalau ada hujan gede mah bisa jatuh. Tertelungkup di pinggir. Tertelungkup atau atang-atang? Belakang. Telentang. Iya. Oh, telentang gitu ya. Pak, dari pengamatan Bapak, di situ memang banyak kabel apa gimana? Yang jelas kayaknya di situ kan kabelnya kabel PLN yang los ya. Sehingga kemungkinan besar tersengat. Tersengat listrik. Cuma agak gosong sih. Yang gosong bagaimana aja Pak waktu Bapak naik itu? Dia sekujur badannya sih hilang. Yang berangkang mah. Apakah 2 orang ini warga sini Pak? Ya warga sini semua. Saya tidak mengenal di sini kan saya baru berapa bulan. Oke. Pak, sebelumnya memang dilaporkan hilang atau gimana? Ya sudah lapor ke kepolisian, dilaporkan hilang. Setelah seminggu ya ternyata ada di atas.
Nah itu Bapak pas korban naik awalnya itu Pak Sarwono nggak ngerti apa gimana? Saya tidak tahu karena kan pas takbir. Oh. Lagi takbiran. Kemungkinan jadi dia naik di atas malam hari H pun sudah meninggal. Malam Sabtu itu kan malam takbir ya. Artinya membusuk selama beberapa hari di atas ya Pak ya? Ya, setelah 2 hari pun saya sempat curiga ini bangkai apa, jatuhnya banyak. Cuma saya belum ngeh ada mayat di atas. Hanya mayat apa bangkai biasa gitu ya Pak ya? Dianggapnya saya itu bangkai ingus apa. Bodoh amat ya. Tapi lama-lama amisnya ya lumayan kayaknya. Menyengat banget gitu ya Pak ya? Ada satu warga yang ngasih tahu, Pak tolong periksa ke atas. Akhirnya jam 5 sore kemarin saya naik ke atas. Ternyata benar mayat. Malah yang saya ketahui hanya satu. Karena begitu saya lihat ada mayat, saya kaget kan langsung berangkang ya. Iya, shock bapaknya. Langsung teriak, pada kumpul. Ternyata 2 di belakangnya saya. Oke. Pak, kenapa proses evakuasinya pakai tali Pak? Memang susah apa? Iya, posisinya susah. Ke belakang asbak, susah ditarik. Kan udah jebol menara ya, tapi nggak bisa ada gedak. Akhirnya evakuasinya ke pinggir, ditarik tali ke bawah. Inilah nggak bisa digotong, itu diikat turunin pakai. Lah Pak, itu kan ada orang yang kesetrum juga ya Pak? Iya, itu yang merah. Itu siapa Pak? Yang kenapa bisa sampai kesetrum itu gimana? Ceritanya ya itu mungkin mau posting, tinggalin si mayat. Iya. Posisi mau posting kan ini HP dekat sama kan kabel. Iya. Kabel yang luas. Malis kena hidrasi listrik. Begitu langsung dia nembak mungkin langsung kena, langsung sengkan. Ada pingsan. Sepertinya juga. Pingsan sampai langsung bawa ke dokter, orang berdarah. Hitam udah mukanya. Oh. Mungkin belum sehat sekarang, katanya masih ada di rumah sakit. Masih di rumah sakit dirawat. Waktu itu kan Terungkap identitas 2 mayat pria yang ditemukan membusuk di lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tepatnya pada Rabu 25 Maret malam. Keduanya adalah Iwan Toro 29 tahun dan Bambang Suherman 44 tahun warga Desa Pangaraden. Berdasarkan keterangan Marhadi 37 tahun yang merupakan kakak sepupu dari Iwan Toro, keluarga sempat melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, yakni rekan Wahyu Nurholik. Baik rekan Wahyu, bisa dijelaskan informasi mengenai identitas kedua korban ini? Ya baik, Tribunus melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Polisi akhirnya mengungkap identitas 2 korban atau mayat yang ditemukan membusuk pada lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, Desa Pangaraden, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Polisi mengungkap hasil visum yang dilakukan oleh tim dokter dan juga unit Satreskrim Polsek Tanjung yang dilakukan sekitar kurang lebih 2 jam di kamar jenazah RSUD Kabupaten Brebes. Begitu. Baik, rekan Wahyu, bisa disampaikan bagaimana keterangan pihak kepolisian terkait kelanjutan kasus ini? Baik, dari keterangan kepolisian, Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Farid Nur Aziz mengatakan bahwa hasil visum yang dilakukan oleh tim medis RSUD Brebes dan juga unit Reskrim Polsek Tanjung yang dilakukan semalam atau usai dilakukan evakuasi korban dari lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, bahwa hasilnya ditemukan luka bakar pada sekujur tubuh korban. Polisi juga menyebutkan bahwa tanda-tanda kematian atau pembusukan pada tubuh korban terjadi kurang lebih 4 sampai 5 hari. Terkait dengan penemuan 2 mayat laki-laki tersebut di atas masjid, bahwa kedua korban ini dinyatakan meninggal tanpa adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, atau korban meninggal setelah tersengat aliran listrik
Hal itu dikuatkan dari keterangan saksi juga yang menyebutkan bahwa pada lokasi tempat kejadian perkara atau ditemukannya korban di atas lantai lantai 3 masjid tersebut, bahwa kabel utama listrik milik PLN tersebut menjuntai atau menempel pada dak lantai 3 Masjid Miftahul Jannah, di mana lokasi ditemukannya 2 mayat tersebut. Atas peristiwa tersebut, korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Begitu. Baik, rekan Wahyu, apa benar sebelum ditemukan tewas membusuk, ini pihak keluarga sempat melaporkan kehilangan atas para korban ini? Ya, Marhadi, kakak korban memang membenarkan bahwa usai salah satu korban menemui dirinya atau kedua korban ini menemui dirinya pada saat pada Jumat lalu sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri atau 20 Maret 2026. Pada saat itu korban Marhadi yang merupakan kakak sepupu korban saat itu sedang berada di lantai 3 untuk memasang list lampu pernak-pernik di Masjid Miftahul Jannah. Saat itu korban meminta ditemani untuk mendatangi lokasi rumah istrinya yang ada di Kecamatan Songgom, Jawa Tengah. Kemudian karena saat itu Marhadi sedang bekerja sehingga permintaan dari korban ditolak oleh Marhadi dan diminta untuk menunda. Selepas itu kemudian Marhadi turun ke lantai 2, sementara kedua korban turun ke lantai dasar. Hal itu dikuatkan dengan sejumlah warga yang melihat bahwa korban sempat turun ke lantai dasar masjid. Namun Marhadi menyebut memang tidak melihat kedua korban ini naik kembali ke atas masjid. Begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terkait dengan penemuan 2 mayat, 2 orang laki-laki yang TKP-nya ini di atas masjid, bahwa hasil visum pada kedua korban ini terdapat luka bakar di sekujur tubuh, kemudian tanda-tanda pembusukan. Untuk estimasi waktu kematian diperkirakan 4-5 hari. Jadi kami telah melakukan visum kemarin di RSUD yang menyatakan hasil seperti itu. Kemudian penyebab kematian adalah tersengat arus listrik. Jadi dapat saya terangkan bahwa di TKP tersebut itu adalah atap atau dak dari masjid. Di situ ada kabel listrik bertegangan tinggi yang menjuntai di dasar dak tersebut. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh saksi yang akan menolong pada saat ditemukan kedua mayat tersebut. Saksi tersebut naik secara spontan ke atas dak, namun dia juga tersengat dan sekarang sedang dirawat di RSUD dan menderita luka bakar di bagian muka, tangan, serta kaki. Ini dapat dipastikan bahwa kematian dari kedua orang laki-laki tersebut karena sengatan aliran listrik bertegangan tinggi. Bapak awal pertama menemukan itu ceritanya gimana, Pak? Saat awalnya sih ya bau sih ya. Jadi bau lagi bersihin kamar tempat duduk perempuan, pas di belakang banyak bau, banyak belatung gitu. Jatuh, Pak? Iya. Akhirnya saya periksa ke atas ya, ternyata ada mayat. Pak, mayat itu lokasinya berdampingan apa pisah-pisah gitu? Iya. Satu di depan, satu di belakang, itu bukan berdampingan, berarti Agak jauh jaraknya. jauh jaraknya agak jauh. Yang satunya mah hampir mau jatuh malah itu. Kalau ada hujan gede mah bisa jatuh. Tertelungkup di pinggir. Tertelungkup atau atang-atang? Telentang. Telentang. Iya. Oh, telentang gitu ya. Pak, dari pengamatan Bapak, di situ kan apa nih? Kabel apa gimana? Yang jelas kayaknya di situ kan kabelnya kabel PLN yang los ya. Sehingga kemungkinan besar tersengat listrik. Memang agak gosong sih. Yang gosong bagaimana aja Pak waktu Bapak naik itu? Dia sekujur badannya sih yang berangkang mah. Apakah 2 orang ini warga sini, Pak? Iya, warga sini semua. Saya tidak mengenal di sini kan, saya baru berapa bulan. Oke. Pak,
sebelumnya memang dilaporkan hilang atau gimana? Ya, sudah lapor ke kepolisian, dilaporkan hilang. Setelah seminggu ya ternyata ada di atas. Nah itu Bapak pas korban naik awalnya itu Pak Sarwono nggak ngerti apa gimana? Saya tidak tahu, karena kan pas takbir. Oh. Lagi takbiran. Kemungkinan jadi dia naik di atas, malam hari H pun sudah meninggal. Malam Sabtu itu kan malam takbir ya. Artinya membusuk selama beberapa hari di atas ya Pak ya? Ya, setelah 2 hari pun saya sempat curiga ini bangkai apa, penyakitnya banyak. Cuma saya belum ada mayat di atas. Hanya mayat apa bangkai biasa gitu ya Pak ya? Dianggapnya saya itu bangkai singgus apa. Bodoh amat ya. Tapi lama-lama amisnya ya lumayan kayaknya. Menyengat banget gitu ya Pak ya? Ada satu warga yang ngasih tahu, Pak tolong periksa ke atas. Akhirnya jam 5 sore kemarin saya naik ke atas. Ternyata benar mayat. Malah yang saya ketahui hanya satu. Karena begitu saya lihat ada mayat, saya kaget kan, langsung berangkang ya. Iya, shock bapaknya. Saya langsung teriak, pada kumpul. Ternyata 2 di belakangnya saya. Oke. Pak, kenapa proses evakuasinya pakai tali Pak? Memang susah apa? Iya, posisinya susah. Jamlal